Di New York apa bang aktivitasnya Bang Panji bang? Aktivitasnya? Nganggur dong. Iya. Tidak ada kerjaan saya di sana. Ini lu nggak bang si name for a band? Iya. Gua pertama kali jadi produser. Semangat gitu. Kembali lagi di Geger. Jaga Weekend. Yes. Kita udah terlalu lama nggak berdua nih ya. Lu kemana aja? Sibuk lu. Maunya sama Pak Surya lu kan? Lu udah gak mau sama gua lu. Aku cuma mau kalau ada brand. Emang ini ada brand? Nggak ada sih. Itu memang karena kosong aja lu. Baju keren baju nih. Oh iya. Lembaga Viral Indonesia. Ini kaos merchandise tema ya, berkolaborasi tema Indonesia dengan House of Smith. Ini juga nih tema Itu apa Indonesia. Ini apa kayak ini kan gorila tuh logonya ini kan House of Smith. Oh gitu. Iya, ceritanya memeluk gedung tema. Oh. Gitu. Jadi kayak mau dihancurin lah tema. Ini juga ada jaket. Jaketnya juga nih keren nih. Oh, tema Indonesia. Tema Bisa Indonesia. dibeli ya guys. Bisa dibeli. Langsung Nih. aja di Kerajaan Kuning. Ini bukan live TikTok. Iya. Ya. Berapa Pokoknya etalase 13? Etalase 13 itu. Kali ini kita bakal siapa bintang tamunya nih? Tamunya kita sekarang ini adalah seorang stand up komedian. Tuh, nggak cewek-cewek seksi lagi. Basi ntar kali. Ntar kali episode 2. Ini stand up komedian. Ini adalah stand up komedian, salah satu stand up komedian panutan gua. Dan dia baru mulai berkarir. Dia baru mulai berkarir. Di panutan gua tapi dia baru mulai berkarir. Om, secara jokesnya tuh oke, kok Oke, suka, iya. tapi secara umur stand up masih baru-baru. Masih baru lah gitu. Koji Asoy, Bukan. Yang bawa kulkas pakai motor ya. Stephen Wongso, No. Itu kan seleb talk, dia udah seleb TikTok. Ipul Tegal. Udah bawa Grab dia. Beneran ini Iya. beneran dia bawa Oh iya? Grab. Iya beneran. Bawa Grab ya? Siapa yang mau datang berarti? Gak mungkin ada komik yang gak hormat sama kita, Gen. Bro, kita kalau ke daerah begini. Dia main pingpong. Ya elah makanya tanya lah. Ini kayak lawak banget. Talk show kali. Masa osnya gini dipancing-pancing apa tuh? Apa tuh? Penasaran? Penasaran siapa Penasaran? ya? Siapa ya? Ini dia baru berkarir dan dia gue suka banget sama jokes-jokesnya. Dia adalah Panji Pragiwaksono. Panji beneran baru gitu loh ya. Namanya masih harus dilihat dulu. Bang Panji, Bang, New Bang York. Jegel. Gimana Bang New York, Bang? New York bau bang, bau ganja, bau kencing, bau lah pokoknya, nggak enak kotanya. Oh kagak ini ya? Kayak nggak pernah. Ya saya kan bukan di New York, saya Eropa, itu kan udah Amerika. Oh, iya. Beda benua kita bang. Oh iya gitu, bang, ya, iya. gitu. Lu nyimeng kan waktu itu ya? Bang. Apa? Enggak, soalnya gue pengen bilang, soalnya kalau Jegel sama gue, dia kulinernya makan balut. Iya. Balut. Kalau bukan, ya berarti bukan di situ pancake lah bang nyebutnya, jangan yang itu. Bercanda. Rigen anak baik, waktu itu gue ajak aneh-aneh nggak mau. Nggak mau. Katanya inget Indah mulu. Soalnya dia bilang kemanapun aku pergi aku melihat wajah Indah. Iya betul, gitu. Oh, gitu. Tapi iyalah memang baik lah. Orang yang lain tour mau menikmati kuliner kan nyari kursi kan dulu ya. Iya betul. Ya Allah, Nyari masih kursi. aja, masih aja. Iya, tapi masih. memang itu fenomena, Gen. Itu awal. Video tuh. paling fenomena yang ada di Indonesia selain Ponari, kau nyari kursi marah-marah. Kenapa? Ya maksudnya jangan bukan Ponari lah ini. Kalau mau ngebandinginnya ya Mas ya maksudnya. Ya tapi itu awal mula karir lah dari Bang Panji gitu. Tapi itu Bang, emang lu udah rencanain belum sebelumnya nggak sih? Enggak kan, Pengen gua- bikin video itu? kan gue bilang tadinya tuh gue pengen bikin video di mana kita berdua giting, terus ngobrol. Kan lucu tuh orang giting ngobrol. Tapi kan lu nggak mau giting kan? Iya. Akhirnya nggak jadi kontennya. Betul. Iya,
wawancara, "Bang, astagfirullahaladzim." Gue gitu gua ya. Bang, di New York kehidupan berarti yang kalau misalnya di Indonesia kan emang kerja tuh jelas. Kerja ini apa? Di New York apa Bang aktivitasnya Bang Panji, Bang? Aktivitasnya? Oh, nganggur dong. Iya. Tidak ada kerjaan saya di sana. Bikin vlog kan, Bang? Iya, itu kan aktivitas orang nganggur. Bilangnya dia konten kreator sebenarnya nggak ada kerjaan. Dia rekam diri sendiri. Tapi emang tiap hari gitu. Gue kosong waktunya seharian, baru sore gue beraktivitas. Itu pun beraktivitasnya, gue tuh kayak anak komunitas ini tau. Baru keluar rumah tuh hanya sore cuma untuk open mic. Open mic mulu nggak ada job. Itu kelakuan gue sama di sana. Tapi gimana Bang open mic di sana? Sama nggak kayak kalau di Indonesia kan datang daftar ke MC gitu kan? Terus saya mau open mic dong, daftar terus dipanggil. Ini abang di belakang, nama abang udah masuk di atas. Tiba-tiba Zawin masuk. Iya. Gue duluan dong, naik nama Zawin. Yang tadi ini diturun ke bawah. Anak-anak baru kan gitu kan. Sering, hampir sama. Ada banyak jenisnya. Ada daftar via online, ada daftar via DM, ada daftar datang langsung. Terus kemudian ada papan, terus nama lu. Beda-beda. Cuman yang paling beda ada dua. Satu, yang open mic bayar. Oh, yang open mic bayar? Iya, yang open mic bayar $5 atau beli satu minum. Terus tidak ada penonton, yang nonton cuma komika. Jadi semua open mic di New York terutama tuh sepi banget gitu. Tapi ada satu tempat yang mungkin idolanya orang-orang untuk open mic. Untuk open mic. Kayak di sini kan Lot 78 di Jakbar kan. Nggak ada juga sih, nggak ada. Habis sehari ada 20 sampai 30 open mic sehari. 30 kafe. Ada yang di kafe, ada yang di comedy club, ada yang di toko buku, ada yang di beda-beda tempat. Tapi ada banyak gitu, jadi orang mah milihnya lebih ke yang sekarang jam segini gua kemana gitu. Pada lari-larian, seharian, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berarti moodnya memang pengen latihan dan jadi stand up comedian. Iya, asli, Bang. Iya. Nggak gitu peduli ada yang nonton atau enggak gitu. Jadi mereka benar-benar cuman pengen tahu. Kadang-kadang kita juga nggak tahu nih joke kena atau enggak. Iya. Karena komika-komikanya sibuk ngapal, nggak ada yang merhatiin gitu. Kalaupun mereka ketawa, kita kadang-kadang mikir, tapi orang umum ketawa nggak ya? Apa cuman komik-komik doang yang ngerti lucunya di mana gitu? Tapi ketemu sama komik-komik ini nggak Bang? Komik-komik internasional gitu nggak kayak Chris Rock? Nonton iya. Karena show bertaburan kan. Nonton iya. Cuman nggak pernah bener-bener papasan, nggak pernah bener-bener ketemu karena mereka nggak open mic di open mic, mereka open mic di acara-acara comedy club gitu. Comedy club punya acara rutin, dia nongol tiba-tiba gitu. Iya, istilahnya showcase show. Jadi setiap hari di comedy club tuh minimal ada 3 show per malam. Jadi jam 7, jam 9, jam 11. Terus ntar kadang-kadang komedian tuh yang kayak Chris Rock atau Dave Chappelle gitu. Itu tiba-tiba nongol aja gitu. Nongol di acara-acara kayak gitu. Gue nyelip bentar dong gitu. Terus happy orang-orang. Mereka nggak ke open mic karena kan ya open mic nggak ada penonton. Mereka nggak bisa ngetes joke gitu. Tapi Bang Panji udah mempelajari belum kayak struktur komedi di sana tuh gimana sih? Kan kalau kayak di Indonesia mungkin beda sama di Beda banget. New York. Beda banget. Malah gue ngerasa sebenarnya mungkin dibanding lu berdua mungkin Jegel lebih cocok. Itu gue rasa kalau Jegel ke New York diniatin adaptasinya lebih cepat daripada gue. Karena gue ngerasa pertama-tama mereka itu nggak terlalu senang storytelling. Oke. Iya, nggak terlalu senang storytelling. Kalau mau main sketsa sekalian di atas panggung, maksudnya ceritanya bentuk sketsa gitu, bukan cerita yang panjang gitu, atau one liner gitu. Mungkin jok sabung ayam cocok di sana. Nggak mungkin. Coba deh di Amerika. Nong. Mungkin Bang itu di Semangat Indonesia. Di Indonesia aja. Semangat passion. Semangat passion udah bukan materi, Mas. Semangat passion. Sekarang. Semangat passion. Mereka nggak tahu itu legend. Semangat passion. Itu kontennya Bari. Orang nggak tahu Bang ini. Iya. Semangat passion itu jadi nama ini ya kan. Dulu waktu di Surabaya. Nasi Bari tiba-tiba gen semangat passion gitu. Semangat passion nih orang ya berfashion tapi dengan semangat gitu. Kayak, gitu. Semangat. Jadi kayak dia tuh bersemangat dari fashion gitu kayak. Kan kalau di sini kan biasa aja kan. Bang, tapi ini masih belum terjawab, Bang. Banyak yang
nanti di sana itu bakal kayak apa bang? Kalau abang open mic terus, cuman mau kasih nama terus bikin spesial di sana, orang tahu atau kayak di Indonesia kan? Pengen ngejob gitu. Pengen Atau pengen masuk TV sono. RCTA mungkin. Raja Wali Citra Amerika. Iya. Nggak, maksudnya nanya karir gue dalam Iya, apa ya? pengennya tujuan kemana, Bang? Cita-cita gue tuh cuman pengen jadi komika di New York, udah gitu doang. Yang berarti gue udah hidup dari stand up di New York. Penghasilan gue tuh udah bisa menghidupi keluarga gue. Nggak lebih. Kalau misalkan ternyata dalam perjalanannya menjadi komika New York itu gue kualitasnya oke, terus dapat kesempatan Netflix special misalnya, atau misalnya bisa manggung di venue-venue legendaris gitu, ya alhamdulillah. Tapi cita-citanya cuma jadi komika di New York aja gitu, tinggal di sana gitu. Soalnya kadang-kadang gue pikir-pikir itu Jokowi orang Filipin. Iya, Jokowi. Iya. Si Nigel Eng sama Ronnie Cheng orang Malaysia. Masa orang Indonesia nggak ada satu juga gitu? Itu mereka berkarir di Amerika, Bang? Iya. Jokowi kan gede banget di Amerika Serikat. Sekarang kan padahal kan orang Filipin berapa sih orangnya gitu kan? Terus kan kita kan 280 juta, ya masa nggak ada satu gitu? Terus gue nengok kanan nengok kiri, kalau gue minta tolong orang lain tuh ngelakuin kayaknya salah juga, ya udah gue lakuin sendiri aja, gue pengen gitu, ya udah gue pengen ada komika Indonesia di sana, ya udah gue jadiin gitu, udah gitu dong. Tapi berarti di sana harus pecah di open mic dulu, diomongin gitu, Bang. Caranya seperti apa sih, Bang, supaya ini? Jadi ada 2 lajur utama di skena New York. Ada lajur comedy club sama satu namanya alternative room. Alternative room adalah semua acara stand up yang tidak di dalam comedy club. Jadi ada show-show stand up yang dilakuin di kafe, toko buku, toko komik, di bar dan segala macamnya. Biasanya yang jalanin tuh komika yang nggak nembus comedy club. Banyak banget komika soalnya, ribuan kali. Udah bertahun-tahun stand up nggak tembus tuh. Nggak tahu kenapa, karena si bookernya ini nggak kunjung ngasih izin, nggak kunjung manggil gitu. Akhirnya kan daripada gue nggak hidup dari stand up, udahlah capek gue bikin acara sendiri. Lahirlah nih alternative room. Itulah kenapa di New York tuh tadi kan 20-30 open mic per hari. Per hari juga ada 20-30 show tiap hari gitu. Itulah kenapa orang New York pada nggak nonton open mic. Orang ada show tiap malam juga ngapain gitu kan. Di Alternative Room dan di Comedy Club kalau digabungin. Nah, biasanya karena Alternative Room ini adalah acara stand up yang dikerjakan sama stand up comedian. Stand up comedian ini suka di open mic ngelihat lucu juga nih, gue ajak ke show gue gitu. Sebentar dia datang ke Alternative Room lain gitu, ngeliat si ini line up dia satu line up, kita bertiga misalkan, terus gue bilang, Jegel bagus juga, Gel gue punya acara juga nih Alternative Room, lu mau ngisi nggak gitu. Gitu terus, makanya untuk rajin open mic itu penting juga untuk seorang komika, karena akan dilihat sama komika lain yang punya Alternative Room gitu kurang lebihnya. Lu tau gak sekarang lagi rame Naked Comedy Show? The Naked Comedy Show, tau kan? Ada acara stand up di mana yang naik telanjang. Telanjang bulat. Aku lihat di Twitter. Gue ditawarin juga itu. Iya maksudnya jadi gue lagi ngisi show di Greenwich Village Comedy Club, terus udah gitu hostnya bilang, lu udah mulai ditawarin juga nggak itu acara Naked Comedy Show? Terus di New York itu kita denger, tapi kami pikir tuh namanya doang aja. Naked Comedy, komedi di mana kita bisa telanjang jadi diri kita sendiri atau menelanjangkan identitas kita, mungkin ternyata gitu. secara harfiah Iya. Jadi banyak yang udah oke, telanjang beneran, nggak jadi gitu. Nah terus gue punya temen namanya Vishal, dia ngisi juga, terus dia nawarin, lu mau ngisi juga nggak? Ngisi juga nggak mau gue ngeliat diri gue sendiri telanjang aja enak gue, apalagi gue biarkan orang lain untuk ngeliat. Tapi dia udah ngisi tuh, Bang, dia Vishal ngisi ya, tapi Vishal juga emang model. Oh, pede gitu. Iya, dia model underwear gitu-gitu. Jadi dia pede. Tapi nggak semuanya badannya bagus juga. Aneh banget ya di sono ya. Aneh banget, Ben. Aneh banget. Ragam sekali. Acara Alternative Room tuh ada yang namanya, gue lupa namanya apa, washed out atau washed up comedy, di mana acara stand up itu di tempat laundry. Jadi kanan kiri itu mesin laundry, backdropnya itu mesin laundry, aneh banget dah. Segitu ininya ya, secara kalau kita masih kepikiran temanya apa ya untuk Sun kali ini. Iya, apa paling so gitu. ini temanya apa ya? Dan itu paling kan kayak gimmick-gimmicknya doang kan. Oh, ini beneran ini ya, Bang. Pokoknya salah satu hal yang mencerahkan sekali berada di New York adalah nggak ada batasan gitu. Ada open mic, gue nggak tahu udah pernah cerita atau enggak ya. Ada open mic tuh gedenya cuma seruangan yang itu berapa kali berapa tuh? Cuman mungkin 2,5, iya kecil banget. Ruangannya cuma bersepuluh. Cuman muat bersepuluh. Itu ada open mic di sebuah ruangan yang cuma muat bersepuluh. Namanya Tiny Cupboard Studio. Pintunya besi, kamar studionya itu nggak ada jendela, kayak di penjara, benar-benar kayak di penjara. Tapi orang rutin banget open mic di situ. Cuman 10, bayangin. Sebenarnya kan kadang-kadang kita mikir
ini mah kekecilan untuk bikin bikin acara gitu. Iya, untuk bikin acara open mic atau apa gitu. Di sana mah nggak ada aturan gitu. Pokoknya kalau ada tempat orang yang mau jadiin gitu. Seru banget sih menurut gue. Dan ada semua ya, maksudnya ada aja yang mau open mic ya. Iya. Kalau kita kan di sini kadang-kadang emang ya ada mau open mic gitu. Kalau bentrokan aja kan kadang-kadang kita itu kan agak ngatur jadwalnya kan gitu-gitu kan. Berarti di Solo banyak banget orang pengen jadi komik bang ya bisa Banyak dibilang. banget dari seluruh Amerika tuh pada datang ke New York karena itu. Bang, emang kehidupan komik-komik yang udah sukses di sana Iya, di sana kayak apa, gimana, Bang? Bisa untuk semuanya. Ya maksudnya kayak semua orang kan patokannya kan sama ya, ngelihat Chris Rock, ngelihat Seinfeld ini dua orang ini aja tinggalnya di New York. Seinfeld sama Chris Rock, terus Seinfeld ya kerjanya ngoleksi mobil, terus ya gitu karena orang bilang. Tapi mungkin gua rasa untuk komika-komika sih bukan karena ingin kayanya, tapi karena emang seneng stand up-nya aja gitu. oh gitu. Profesi stand up tuh udah kalau di sini tuh apa ya? Profesi yang lazim di Indonesia tuh apa? Yang bilang orang udah kayak PNS gitulah gitu. Kayaknya gua mau udah jadi PNS aja gitu. Di Solo komika. Iya, karena udah lazim gitu. Untuk orang bilang gue pengen jadi stand up comedian, tidak aneh untuk orang tua gitu. Misalkan lu deketin anak gue gitu. Kerjaan lu apa stand up comedian? Oh, stand up comedian gitu. Nggak aneh. Kalau PNS malah cabut deh gitu, nggak mau. Iya, Gitu mau, ya, soalnya ya. mau. Ya misalnya Anda mau jelek-jelekan. orang New York. Soalnya jauh bang. Orang New York masa PNS di Indonesia bang, misalnya PNS Lampung misalnya, tapi kerja di New York ngapain di sini? Kenapa Lampung yang Anda sebut? Ada masalah? Enggak, lagi ada di top of mind aja. Kota-kota yang itu aja, yang lagi rame aja. Kan banyak nih bang komik yang mau ini. Terus orang tua tadi kan ngomong bahwa kalau kita ngenalin sebagai stand up comedian, orang tua ya udah wajar biasa aja. Oh iya stand up comedian. Emang secara penghasilannya maksudnya juga banyak banget lapangan pekerjaan kayak buat komik. Banyak banget. Lu bisa hidup sih dari stand up comedian. Lu bisa hidup menjadi stand up comedian dan nggak terkenal. Jadi gimana cara ngomongnya? Di luar nama-nama yang kita kenal, itu banyak banget stand up comedian yang kita nggak kenal, tapi dia udah hidup dari stand up. Manggung aja. Manggung di Comedy Club, coba aja lu buka comedyseller.com, terus lihat line up-nya nggak ada yang lu kenal pasti. Tapi orang-orang ini, apalagi karena udah nembus Comedy Seller, itu mah udah manggung setiap hari. Kalau nggak di sini ntar dia manggung di Phoenix gitu-gitu. Jadi emang udah bisa hidup dari stand up sebenarnya. Masalah mindset sih, maksudnya kan kalau di sini kan kita cari duit untuk melanjutkan hidup, di sana kayaknya santai deh. Ya ada yang kalau di angkatan level-level gue sih banyak juga yang sambil nyangkul gitu, yang kerja, ada yang kerja IT, ada yang kerja properti, ada yang ya gitulah banyak juga. Tapi sekiranya mereka udah nyampe di titik di mana mereka bisa hidup dari stand up, udah ditinggal tuh semua pekerjaan gitu. Cuman ada juga tuh yang udah 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun nggak tembus-tembus gitu. Kayak menurut gua ya, teman-teman gua kayak Joshua Pallet sama Kevin Sanchez itu tuh udah 8 tahun stand up, lucu banget menurut gue. Gue tuh bercita-cita bawa mereka ke sini. Lucu banget. Sampai-sampai gue bertanya, kenapa lu belum tembus Comedy Club ya? Padahal lucu banget lo menurut gue. Lucu, solid, matang, ditaruh di mana aja oke. Terus mereka cuma jawabannya, ya nggak tahu. Nggak tahu, nggak gitu. Hampir semua komika di New York, kalau lu tanya, lu ada target nggak dalam hidup? Nggak ada jawabannya. Bukannya nggak ada ya, nggak bisa gitu. Karena banyak yang dari mereka targetin itu penentunya bukan mereka gitu. Kebayang maksudnya? Iya. Gatekeeper istilahnya, orang-orang yang menentukan lu boleh atau lu nggak boleh manggung. Itu gatekeepernya di New York banyak. Oke. Gitu. Jadi, tapi ya gitu. Semua pada datang ke New York untuk jadi komika gitu, dan skena New York juga ternyata juga tidak terjadi di kota-kota lain gitu. Emang yang kayak New York tuh cuma New York doang. Kayak di kota lain tuh nggak yang banyak comedy club terus banyak open mic, itu nggak gitu juga. Cuman di New York doang aja. New York doang yang aktivitasnya sehektik itulah ya. Iya. Ya mungkin kayak Jakarta kan. Kalau di Jakarta kan Senin sampai Minggu kan ada open mic. Ada open mic. Tapi kan sehari satu gitu. Kalau di sana sehari bisa 30, 20. Ya paling sekarang kalau bentroknya sama comedy club lah ya. Kalau kita kalau dulu kan diatur banget tuh jadwal open mic. Bang, tapi aku jujur kagum sama personal gitu, Bang. Personalnya Bang Panji gitu ya. Bang, lu kan bilang lu goblok kan dulunya ya? Emang goblok gua. Nggak pernah ranking. Betul Bang, emang. Nggak apa. Iya. 3 paling bawah gitu. Iya. Yang membentuk lu tuh apa, Bang? Baca? Apa nonton? Narkoba, Bang. Mas, tapi yang benar Mas. yang membentuk lu berani, punya wawasan, terus jago banget, ngomong apa gitu segala macam, pemikirannya juga bagus-bagus gitu Bang. Gak tahu ya, gue cuman tahu gue nggak pernah menghalangi gue untuk melakukan apa yang gue mau, udah itu doang aja. Mungkin orang tuh kebanyakan tuh
Mau ngelakuin ini enggak gitu, mau ngelakuin itu enggak gitu, mau ngerjain ini tapi kan gue seorang ini, ngapain gue ngerjain itu gitu, mau ngerjain itu ntar takut jelek gitu. Gue mau kalau mau ngelakuin sesuatu gue lakuin aja. Motivasi gue tuh selalu ngerjain apa yang gue pengen, udah gitu doang. Gue pengen, ya udah gue kerjain udah. Jadi gue nggak, mungkin karena itu gue jadi ngelakuin banyak hal, karena gue ngelakuin banyak hal, gue jadi tahu banyak hal, karena gue tahu banyak hal berpengaruh sama wawasan gue, berpengaruh sama apa yang bisa gue lakukan gitu-gitu. Untungnya, kalau kita ngelakuin sesuatu gagal, ya namanya juga bego. Tapi kalau misalkan berhasil, itu umben gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu. Kalau lu udah dikenal bego sama lingkungan, sebenarnya nggak ada ruginya untuk lu ngelakuin sesuatu. Karena kalau lu gagal dan salah, tapi emang selama ini kita tahu dia bego. Kalau sekalinya oke, itu umbennya orang gitu. Jadi lebih banyak plusnya gitu. Ya udah. Jadi itu yang membentuk lu sebenarnya, karena lu pengen coba semuanya. Itu yang membentuk lu, nambah wawasan, nambah itu gitunya Bang. Kayaknya baca? sih. Baca. Gue baca hanya karena gue tahu minat gue aja. Dulu waktu gue nggak tahu minat gue apa, boro-boro baca apapun gitu. Ketika gue tahu minat gue ini, baru gue gali gitu. Itu pun juga sejujurnya gue lebih banyak ngoleksi buku daripada baca buku gitu. Ngoleksinya mau, Maksudnya bacanya belum tentu. beli buku doang gitu tapi Iya, jadi gue tuh kadang-kadang ngeliat buku, gue beli dulu, gue taro, sehingga kapan-kapan gue butuh tentang itu, gue udah punya bukunya gitu. Jadi gue tuh sering kayak gitu. Kagum gitu, gerak terus. Kayaknya ada aja bikin gitu yang lu apa. buat gitu Bang ya kayaknya ya. Ya kan terinspirasi abang-abang. Kalau itu emang iyalah, udah santai Iya. lah. Ya, itu saya Mas biasanya kayak gitu. Bang, tapi lu punya cita-cita yang sakel nggak dulu? Kayak kan Waktu karate, kecil. tentara gitu. Ada atau Bawa banyak. cita-cita Waktu aneh kecil ada apa? Kalau gue cita-cita pilot kan dulu. Cita-cita pertama gue kalau ditanya tuh pengen punya pacar. pengen punya pacar. Iya, orang-orang pada pengen jadi apa tuh, gue pengen jadi pacar orang. Apa yang terjadi, Bang? Kalau kita nonton pengen jadi Power Rangers, sekarang nonton Power Rangers. Iya, lu berarti nonton apa Bang? Nggak ngerti gue juga, tapi gue tahu gue udah jatuh cinta dari zaman gue TK. Kok jatuh cinta dari zaman TK? Dari zaman gue TK ada cewek namanya Gita, gue inget banget tuh ceweknya agak bule-bule gitu. Gue naksir dia gitu dan akhirnya gue tembak dia kelas 6 SD. Kebayang nggak tuh? Berapa tahun gue tahan cinta gue demi ini cewek gitu. Berapa tahun cinta gue tahan. Iya. Anak SD. Anak SD ngomong kayak begitu. Iya, tapi emang itu cita-cita pertama gue pengen banget jadi pacar orang gitu. Gue udah dengerin lagu-lagu romantis dari gue kecil. Tapi kan nggak ngerti gue datangnya dari mana. Kan ditanya sama guru, coba apa cita-cita kamu? Biasanya kan ditulis di buku gitu. Masa terus punya pacar sih Bang? Nggak, itu kalau ditanya sama orang. Panji pengen jadi apa? Pengen jadi pacar orang gitu. Pengen punya pacar gitu. Tapi kalau misalkan secara profesi yang pertama kali gue sebut kayaknya astronot deh. Astronot ya. Itu kan cukup klasik ya. Anak-anak pengen keluar angkasa gitu, astronot. Abis itu turun jadi pilot jet tempur. Ada spesifik tapi ya, pilot Iya. jet tempur Pilot jet ya. tempur. Karena dulu waktu gue SD ada serial TV judulnya Super Carrier gitulah tentang pilot jet tempur. Terus setelah gue tahu giginya mesti rapi dan matematikanya mesti bagus, gue turunin lagi tuh jadi arkeolog. Arkeolog. Ya, gara-gara dulu ada film Indiana Jones gue suka. Dan gue juga suka sejarah. Kayak gue suka soal piramid gitu, terus Sphinx. iya, gitu-gitu gue suka banget lah. Mumi-mumi ya, gitu-gitu ya. Nah, yang mulai dekat ke dunia sekarang adalah waktu gue kelas 5 atau gue kelas 6, NBA itu masuk ke Indonesia di stasiun TV. Oh, stasiun TV. Kelas 6 SD. Iya. Terus semua orang pengen jadi atlet basket, pengen jadi Michael Jordan, pengen jadi Magic Johnson. Gue pengen jadi Aris Sudarsono. Aris Sudarsono tuh pembawa acaranya. Karena gue saat itu main basket nggak jago. Iya. Tapi ini orang ada pakai jas, rambutnya klimis, duduk di ruangan ber-AC, kerjanya ngomongin basket, dibayar. Kata gue pengen kayak gini. Itu cita-cita pertama gue yang agak mirip-mirip kayak gini. Akhirnya kejadian juga. Tapi itu emang lu lakuin tuh akhirnya kayak lu pelajarin gimana caranya supaya jadi itu akhirnya. Bahkan dari gue SD, gue tahu jalannya lewat siaran. Gue juga nggak ngerti dari mana gue nyambunginnya. Tapi bahkan dari gue SD, gue tahu ini lajur. Oh, kayaknya sih karena pada zaman itu gue suka dengerin penyiar radio, dan penyiar radio itu ada di TV gitu. Dulu gue suka, dulu di Prambors tuh ada Irfan Angga, dulu ada penyiar-penyiar keren lah pada zamannya. Kayak mungkin zaman-zamannya kami itu kayak Danang Darto itu ya, Dennis ada di radio terus di TV. Ya betul. gitu-gitu Kalau sekarang ya. ya banyak juga sih zaman Banyak sekarang. lah, bisa Tapi TV, iya, bisa itu ya. dulu penyiar tuh kayak sebenarnya kayak stand up comedian sekarang tuh Bang. Kayak stand up comedian sekarang. Iya, maksudnya stand up comedian sekarang tuh bisa kemana-mana lewat dari stand up gitu, bisa ke Oh, iya, industri iya, TV, iya. bisa ke digital. Iya, betul, gitu. betul. Kalau dulu kan kayak penyiar tuh bisa kemana-mana tuh, banyak Betul, banget tuh. betul. Orang-orang yang ternyata, dari siaran, dari radio Iya, gitu, jadi MTV. Kalau sekarang kebalik ya, terkenal dulu, baru dibawa masuk ke radio.
Iya, Iya, gitu kan. iya. Untuk bawa masa ke radionya. Kalau dulu dari radio gede baru jadi terkenal TV iya, gitu. betul. Iya. Yang paling memberatkan lu bang untuk memulai mimpinya ini gitu. Lu pasti tahu bakal pindah ke New York, meninggalkan ini, meninggalkan itu, Yang paling berat lu ini kayak aduh anjing. Masa sih gua harus begini gitu. Yang paling berat adalah memaksa Gamila dan anak-anak berkorban untuk ini. Itu yang paling berat. Karena mereka udah nyaman. Gamila hidup udah enak. Gamila punya karir. Gamila lagi ngerjain album, lagi ngerjain series. Tiba-tiba gue boyong ke sini. Ke Amerika. Hidupnya hilang gitu. Demi cita-cita gue. Ini kan bukan cita-cita mereka. Walaupun Gamila selalu bilang, dia selalu membayangkan menyenangkannya tinggal di New York. Dia senang gitu. Pengen jadi warga New York. Bukan jadi warga negara New York. Bisa jadi orang New York lah gitu ya. Tapi kan Mila punya karir, anak-anak punya kehidupan. Habis itu gue pindahin, dan ini cita-cita gue gitu. Gue cuman ngerasanya, kadang-kadang tiap hari gue mikir, aduh ini gue ngapain ini ke keluarga gue. Apalagi ketika anak-anak gue sakit, terus gitu kesepian, nangis karena kesepian, kangen Indonesia. Tuh gue ngerasa berat gitu. Selain lu emang mau ngejar mimpi dan cita-cita, lu juga seorang kepala keluarga ya. Iya, Jadi gue mesti mastiin ini tuh cita-cita istri anak-anak gue juga nggak ya gitu. Karena kalau nggak kasihan mereka gitu. Kan lu pada berdua punya anak kan. Iya. Anak-anak lu kan gue denger udah pengen kabur dari rumah gue denger. Garvi sih kemarin juga teman-temannya pernah nongkrong di rumah sampai malam. iya. Nyekek botol gitu-gitu ya. Iya, nyekek botol. Botolnya botol apa tapi? Botol kecap bang, makan bakso mereka. Makan bakso. Iya. Nggak, tapi emang nggak pernah ada sesuatu yang nggak pernah tidak ada sesuatu yang baru dari Panji. Yang tour lah, yang Selalu bikin sesuatu lah. Iyalah, yang kemarin baru keroyokan lah. Tiba-tiba Seru bikin loh kemarin keroyokan. Aku lihat Instagram terus Seru banget itu. Keroyokan. Keroyokan tuh open mic crowdwork. Crowdwork kan skill kan. Harus ada latihannya. Terus gue bikin. Nanti Senin depan hot topic open mic. Jadi naik ke atas panggung, nggak bawa materi, terus nanya bahas apa gitu. Ntar tiba-tiba yang nonton Regen, terus gitu cari aja kelucuan dari Regen gitu. Seru tuh. Terus yang Senin depannya lagi namanya tackle heckle. Jadi di heckling sama penonton, terus kita mesti ngebalikin. Tapi yang nge-heckle tuh komika juga semua. Seru itu. Seru. Berani nggak ya? Lu berani gak? Aku berani. Iya, seru. Aku kemarin yang handle crowd itu kan gara-gara nonton Bang Panji di itu kan di Istora kemarin. Terus kan segitu ininya kan. Aku nggak tahu sih ini matang apa enggak. Ini kadang-kadang aku mikir, ini orang ini matang atau mempersiapkan itu kan jadi kayak abu-abu banget kan. Apakah dia sepanjang tur akan begitu? Tapi panjang banget Gen. Jadi aku kayaknya emang keenakan deh dia handle crowdnya gitu. Emang kasihkan sih. Gue saat itu kan emang ada masalah sound kan. Tapi gue juga nggak nyangka sepanjang itu, karena gue emang kasihkan. Keenakan kan jadinya makanya. Kasihkan. Emang enak sih. Terus kemarin juga David Nurbianto kan ikutan crowd keroyokan itu. Terus dia tiba-tiba bilang, gue baru sadar kayaknya gue nggak pernah riffing gitu, nggak pernah crowd work gitu. Terus dari itu akhirnya dia latih itu. Seru banget. Iya. Ada lagi. Ntar gue nonton dulu aja deh, lihat-lihat dulu aja. Ya, berarti itu ada itu terus apa namanya? Ini lu nggak bang si name for a band? Iya. Gue pertama kali jadi produser. Itu berarti lu sebagai produser aja? Betul. Apa ini apa nih? Aku seliburan di Twitter di mana kemarin anak-anak juga pas syuting story tapi aku nggak diajak. Maksudnya? Bukan nggak diajak, lu diajak nggak mau. Mana mungkin aku nggak mau. Orang gue ingat waktu itu, Gel. Mau semua orang diajak pasti. Gel, syuting sama gue. Berapa budgetnya Ji? Gitu kata dia. Oh lu udah nanyain budget. Iya, terus gitu gue sebut angkanya kan. Terus dia keluar dari handphone. Aduh, gitu. Keluar. Ludahnya keluar. Iya, keluar. Itu ludah abang lagi balik lagi kena angin kali. Kena angin gitu ludahnya. Kayak udah terlalu mengada-ngada. Tapi itu pertama kali pengalaman gue jadi produser. Series itu apa bang? Series bang ya? Dokumenter apa? Lu kan pernah kan ngisi yang Gue sebelumnya. kan series yang di YouTube main kan. Yang di Terus sini juga yang ini juga main. main Iya. gitu. Jadi kan Name for a Band itu sebenarnya series yang Gamila tulis dan sutradarai. Tadinya tuh untuk YouTube. Oke, iya aku tahu tuh zaman awal-awal tuh Iya, Kukuh gitu iya. kan. Betul. Masih sama, Masih Kukuh sama. juga. Name for a Band itu intinya adalah series tentang sebuah band. Ada Gamila, Patra, Kukuh, sama Adriano Kalbi. Iya. Cita-citanya itu terkenal, tapi nggak Jadi terkenal. anak band gitu Betul. aja ya? Cuman masalahnya, tiap kali mereka nentuin nama bandnya, sial.
Akhirnya mereka harus ganti nama. Kan di Indonesia gitu kan, ini anak sakit mulu ganti nama kali, namanya Bosial kan gitu kan. Nah prinsipnya kayak gitu tapi di band. Terus mereka bilang, nama band kita apa nih? Oh namanya ini aja nih gitu. Terus tiba-tiba ada gempa, wah sial. Besok ganti lagi nih, kita ganti deh nama band kita ini. Tiba-tiba ada yang pingsan gitu. Terus aja, jadi kesialannya datang dari situ. Nah setelah lewat berapa lama, Gamila memutuskan untuk bikin tapi versi lebih serius gitu. Direktur fotografinya aja di Kimalan yang ngerjain Comic 8. Ya, jadi dibikin serius tapi tetap mockumentary gitu. Cuman kali ini ceritanya mereka udah pada bubar, terus nggak sengaja ketemu lagi dan memutuskan untuk gabung lagi gitu. Berarti secara timeline ceritanya lumayan masih nyambung sama yang YouTube. Nah ini nontonnya di mana? Ini series berapa episode? Nontonnya di mana, Bang? Terus case-nya siapa-siapa aja, Bang? Ada 6 episode, nontonnya di comika.id, rilisnya mulai 9 Juni, terus dari 9 Juni itu lo bisa nonton langsung 6-6-nya, 350.000 di download, atau bisa nonton satuan 75.000 per minggu. Case-nya masih sama, si Gamila jadi band leader yang bimbang, ada Adriano Calbi jadi gitaris yang berharap jadi selebgram, jadi kerja live IG mulu, tapi nonton cuma 2 gitu, kan gitu. Hai semuanya, tapi cuma 2. Terus ada Patra yang wibu, tiap episode dia ganti kostum, hari ini jadi Naruto gitu, jadi lucu banget. Jadi Nobita. Iya, Patra lucu banget, lu harus nonton tiap episode ganti-ganti, ngeliat Patra pakai kostum Nobita aja lucu banget. Sama ada Kuku, dia tuh SJW lingkungan, jadi pokoknya apapun tuh demi komentarin alam. ya Bang. Ya, semuanya itu demi alam. Ada tambahannya Arifin Putra. Arifin Putra si Supernova. Arifin Putra kelas kakap. Aktor. Itu sebagai apa dia, Bang? Dia jadi manajer yang ceritanya mau membantu band ini dapat deal sama label gitu kurang lebihnya. Plus ada Mika Sahir juga main di situ. Terus ada Randi Danista, Randi Niji. Iya, Randi Niji. Terus bareng tuh syuting. Iya, si Randi Niji itu jadi ceritanya asisten atau pembantunya si Gamila ngejalanin studio. Karakter Randi Niji itu adalah orang yang baru keluar dari penjara karena kasus pedofil. Itu tapi untuk ngasih tahu sama orang kalau dia udah nggak pedofil, dia pacaran sama nenek-nenek. Lucu banget itu. Nenek-neneknya Poindun. Lucu banget. Itu lucu banget itu. Plus ada anak GJLS kan, ada juga. Terus gitu ada G mau ngisi itu aja gue bersyukur banget jadi Banci. ada Babe Cabita, ada Abdur ada semua. Wanda Hamidah coba. Ini cast-nya tuh ensemble-nya tuh aneh banget deh. Tapi komedinya ada juga gitu. Irisannya jauh ya. Berarti moodnya mau komentar gitu-gitu Bang ya. Iya, Dokumentari. Soalnya emang bagi kami semua ini tuh adalah kayak taman bermain. Nah, maksud gue lagi gue belajar memproduseri, pusing juga terus memproduseri. Terus Gamila belajar ngedirect dengan lebih proper gitu. Nah, terus nanti 9 Juni akan ada di comika.id dan ditaruhnya juga di sebenarnya sejujurnya itu tuh gue tawar-tawarin ke platform OTT streaming service. Terus mereka tuh banyak masih bingung sama konsep mockumentary karena kan mockumentary tuh gampang banget untuk kelihatan kayak production value-nya jelek. Iya. Karena kan kayak nonton The Office gitu kan setting di situ doang, terus kamera nggak crash gitu. Jadi kayak kumuh. Padahal emang konsepnya gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, isinya stand up comedian juga kebanyakan. Jadi mungkin Comikaro tadi juga platform yang pas gitu. Kan pecinta stand up semua. Untuk menikmati ya. Makanya aku pikir ada terus orang Panji Pragiwaksono tuh kayak tiba-tiba ini merchandise keluar, pergerakan ini, ya Kantor Comika, markas Comika. Paling gede mah ya udah ya berangkat ke New York ya. Cuman kan tur juga masih jalan. Lanjut nggak Bang tur Bang? Masih ada lagi Bang, tur lagi. Ini kan kita mau jalan ke Istanbul, Malaysia, Singapura, Istanbul. Melanjutkan si Komodo Menoi kan world tour. Cuman kan kemarin kan negara-negara lainnya kan belum ngebuka dari Indonesia. Sekarang udah pada kebuka, yaudah kita jalan. Oh, ini berarti akan ada Komodo Menoi World Tour? Iya. Alhamdulillah. Fajar Nugra berangkat. Alhamdulillah. Akhirnya Fajar Nugra berangkat. Alhamdulillah. Akhirnya berangkat dia. Akhirnya berangkat juga dia. Dia dari yang barengan sama kita ya Gil ya. Iya. Dari yang apa? 2016 juru bicara. Juru bicara dari juru bicara. Abis itu ke abis itu ke Pragiwaksono tapi nggak jadi. Abis itu sekarang ke Komodo Menoi. Komodo Menoi juga kan pandemi nggak jadi lagi. Pandemi nggak jadi lagi, kasihan banget. Akhirnya di mana dia Bang rencana itu? Kalau gua nggak salah dia di Singapura deh dapatnya. Singapura. Dia bukan udah pernah ya Singapura ya? Dari Shanghai kan awalnya dia Shanghai Bang ya? Shanghai. Pertama kali Shanghai. Shanghai nggak jadi. Shanghai Beijing kalau nggak salah. Terus nggak tembus, visanya nggak tembus. Terus tur berikutnya
ke Melbourne. Melbourne yang sekarang justru. Melbourne sekarang. Terus berikutnya tuh kemana ya, gue lupa. Terus nggak jadi. Terus yang Melbourne, gue udah bilang, kali ini pasti jadi. Pasti jadi. Tidak ada yang menghalangi kita. Pandemi nggak jadi lagi. Kasian banget. Kasian emang. Bang, berarti Komedi Menoi, semua Comika punya manajemen, punya Ya. apa bilang Comika itu apa? Selain manajemen apa bilangnya? Gue nyebutnya sih Event. perusahaan stand up comedy. Perusahaan stand up Perusahaan comedy. stand up comedy. Semua ada Dan nanti event. akan ada gebrakan juga dari perusahaan kami. Sekitar bulan Juni akan kami umumkan. Baru, gue nggak yakin pernah ada bahkan di Indonesia. Apalagi nih. Nanti aja tungguin. Paling gue kesini lagi. Tungguin aja ntar. Oh gitu. Iya. Oke lah, kita tunggu lah. Nanti tungguin aja. PH nih feeling gua. Kan PH udah ada kan, Comika Space kan PH itu kan. Apa ya? Ini kaos. Jual alat sulap. kaos. Kenapa alat sulap? Ya kan belum ada, ya kan Ini. pasti ngagetin. Jual kipas angin tiba-tiba. Iya. Comika kipas Comika angin. elektronik ya. Iya nih. Kan mengagetkan. Iya. Iya. Apa hubungannya sama elektronik mengagetkan? Iya kan orang lu tiba-tiba Panji jual kipas gitu kan. Tiba-tiba Comika elektronik. Sambil gue nunggu lu pada mampir ke YouTube gue karena mau promo spesial masing-masing. Katanya Siap. mau bikin spesial kan? Siap. Zeus sahabat judiku kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Malah gue mau bikin penangkal petir, mau ngasih tahu orang-orang kalau judi itu tidak baik. Bagus. Itu dia. Iya, judi selap. Pas banget apalagi lu suka ngomong petir bekas barang petir Iya, ya. Judi itu. Zeus dewa petir. Tidak baik. Ih, keren banget. Tidak baik. Berarti name yang paling dekat nih yang karyanya band. seorang Panji Pragiwaksono, Name for Iya. Band. Iya. Oke deh, Bang Panji. Iya. Balik ke New York apa Iya, Bang? treatmentnya gimana bang lu bang? Kalau kadang-kadang menanya juga, Iya. treatmentnya lu kayak apa kan ke Kalau Indonesia? ke Jakarta apa? Maksudnya kalau ke Indonesia apa karena Karena ada job? apa? Intinya kan kita kan punya tabungan juga, ada Iya. persiapan. Dan gue juga sebenarnya nyari duit. Orang kalau nanya, lu duit dari mana sih gitu? Jawabannya dari YouTube, dari penjualan comika.id, dari gitu-gitu. Tapi sesekali gue pulang, seminggu, 2 minggu, ini 3 minggu, terus semua kerjaan dipepetin, ada job stand up, job apa segala macam, nyangkul, duitnya masuk, balik lagi ke Amerika. Udah gitu aja kehidupan gue. Oh, jadi balik ke sini cuman buat Ada kerjaan, terus promo-promo kayak gini, terus nanti 6 Juni gue balik lagi. tiket pesawat berapa sih Bang ke Amerika gitu? Kalau yang lagi nggak high season 14 juta. 14 juta. 28 pulang balik berarti. Iya, ada lah duit lu pada. Ada. Nanti nginep di rumah gue. Jadi kita tahu berarti Bang Panji ngejob nih lebih dari segitu ya. Iya. Wow. Baru ini. Kemarin baru bulog, dia baru bulog kemarin. Bulog. Off air. Oh, off air. Itu aja berapa itu? Postingannya ada itu juga. YouTube berapa bisa kita hitung aja pendapatannya. Ada Bang Panji. Kali stand up kan Iya, kalau iya, kayak iya. Sun gitu Kenapa 7 jadi- juta. Sun 7 juta Bang Kenapa Panji. jadi ngitung duit orang? Gini aja Bang kerjaan kita berdua Bang. Kayak gua nih dapat brand sama dia. Wih, dia ada ini. nih. Dihitungin. Dihitungin Bang. Iya. Kayak gua kan Menurutmu? syuting TV Kau duluan yang begitu. apa yang duluan gua cuman kayak, wih, ada ini nih gitu. Anjing ini emang kadang-kadang orang. Beda kan ngitung-ngitungin Tapi aja. apa Bang. lu lagi ada job apa Oh, sekarang? macem-macem Bang. Bang. Adira kemarin baru. Adira ya? Fit. Enggak, Ini. kalau itu yang Telkomsel, Iya. itu satu episode dia 25 Bang. Dia dapat mobil dari Hyundai mobil dikasih plus Iya. plus barter YouTube-nya Mas Das rumah dikasih dia ada kolam mobil. renang, Bang. Ya. Ada kolam renang, rumahnya. Keren banget. Gua masih nunggu di Mertuanya dibeliin jam. Wah, kasih YouTube 300.000 parah ya. Parah yang jam 12 tit. Padahal duitnya banyak. Banyak Iya. dia. Iya, habis buat judi bola lu ya? Kagak Bang, soalnya saya kagak main judi Ya saya. ayam Bang, judi ayam. Masa sih gua begini. Mau latihan ayam Dia pagi-pagi. kan turun dari bokap. Keluarin dong. Nggak Duit lah. sabung ayam. Gua nggak yang mau. ayam diwawancara di akhirat. Gue ini Ditanya. belajar katanya kayak ngadu ayam. Ayam itu di akhirat itu akan berbicara. Iya. Kita nyiksa binatang itu akan berbicara suatu hari di akhirat gitu kan. Karena ya gue takut aja nanti di persidangan di depan Tuhan segala macam ada malaikat gitu kan. Bokap gue kayak sebagai terdakwa gitu Iya, kan. iya. Apa benar kamu suka sabung ayam gitu? Enggak, halah bohong kamu. Saya panggil saksinya gitu. Ayamnya datang. Ayam yang di dunia dipakai sabung Ayam kan. di dunia yang dipakai sabung datang dianterin sama malaikat gitu. Silakan saudara ayam. Gitu. Apa benar dia ini? Pasti ayam kan waktu zaman masih hidup diadu mulu ya kan. Pagi-pagi udah latihan sama ayam orang, sore di lapangan diadu sampai bulunya rontok-rontok ya kan. Disuntik terus udah gitu pas sakit bukannya disembuhin malahan dipotong gitu kan. Ini pasti
kesel banget ayamnya kan. Iya, Pasti kan kayak numpuk banget. Itu pasti dari jalan pas keluar ke ruang sidang ketemu sama itu orang yang adu ayam ya. Itu pasti emosi meningkat banget kayak jawab apa benar? Kayak kecil banget gitu. Kayak kecil banget gitu kan. Lucunya luar biasa kan. Pesannya tidak boleh mengadu ayam, luar biasa hari ini. Bang Panji makasih banyak ya Bang main-main di sini Bang. Jangan lupa ya dibeli Nempora Band tanggal 9 Juni di showmika.id ya guys. Dibeli ya, dibeli. Sampai ketemu lagi di Geger. Jaga legend.